Apa aja sih rahasia jadi seller sukses? Nah, kalau sebelum-sebelumnya gue sempat bahas tentang gimana caranya buat kalian bisa jadi affiliate sukses atau kreator sukses gitu ya. Nah, kali ini gue mau bahas dari sisi seller gitu. Karena seller itu gimana ya? Cikal bakal bisnis ya dari penjual kan, bener nggak? Lo harus jualan dulu baru bisa jadi bisnis, bener nggak? Nah, kalau dari pengalaman gue nih, ternyata kalau lo mau sukses, sebagai seorang pebisnis lo bisa jualan. Tapi kalau lo mau bisa jadi penjual yang sukses, ternyata nggak bisa gitu aja loh. Gitu, nggak mungkin kayak lo lahir atau jadi seller sukses, nggak mungkin. Apalagi di zaman online. Di zaman online itu semuanya beda gitu loh. Ilmunya beda, caranya beda. Kalau zaman dulu kayak kita punya tempat oke, terus lo punya harga murah, selamat, lo udah 80% berhasil. Gitu. Kalau sekarang kagak bisa. Gitu. Bahkan gue punya unik loh, gue punya ada satu kenalan di mana dia ini bisa dibilang kalau untuk jualan langsung gitu ya, lumayan jago. Tapi ketika bikin toko, tokonya gue aneh. Kenapa orang yang bisa jualan online banyak, tapi ketika bikin toko sendiri nggak kencang? Aneh kan? Kayak ada sesuatu yang kurang gitu, bener nggak? Nah, kenapa kejadian? Yuk kita bahas satu-satu. Nah, sebelum lu bisa jadi seller sukses, sebenarnya ada satu kunci. Ingat kalau di video-video biasa, gue selalu bilang, gue belajar dari salah satu mentor gue, di mana dia bilang, kalau lu mau sukses, ingat dulu langkah pertama. Langkah pertama apa? Why? Kenapa lu mau jadi seller sukses? Kalau lu nggak punya alasannya, lu nggak akan pernah bisa berhasil. Gitu, sesimpel itu. Padahal kita mikir cuman, iya kan cuman seller doang. Emang sesusah apa sih? Bentar dulu, seller tuh kerjaan yang gila loh sebenarnya. Lu bayangin, lu harus ngemodal, lu harus, belum apa udah harus stok duluan kan? Ngetok duluan. Udah gitu kalau misalnya nggak laku, ya lu makan tuh barang. Mending kalau barangnya bisa dimakan. Kalau barangnya nggak bisa dimakan, ya lu liatin aja deh, uang lu hilang di situ. Gitu kan, belum lagi ketipu dan banyak orang stres gara-gara itu gitu kan. Dan apakah ditanya untungnya gede? Belum tentu. Banyak yang kadang untungnya tipis, jadinya kayak sedih banget gitu. Malah kemarin gue ada salah satu temen gue jadi marah-marah, dia stres gara-gara dia jual salah satu produk elektronik, barangnya gede jutaan, tapi dia tuh rugi ongkir. Gue sebenarnya pengen kayak udahlah ongkir biarin aja, dia bilang nggak bisa gitu, untung gue cuma 70.000, ongkir gue 150.000, rugi dong, udah nyetok segala macam. Dan ya itulah panjang ceritanya, bener nggak? Nah, makanya untuk jadi sukses tuh ternyata lu ada poin-poinnya gitu kan. Jadi pertama lu harus tahu dulu kenapa lu mau sukses, kenapa lu harus jadi sukses, selalu sukses. Apakah memang lu cuman karena itu yang kepikiran? Kalau itu cuman yang kepikiran, mungkin lu nggak akan bisa sukses amat. Lu harus punya alasan yang kuat, karena dengan itu lu bisa baru jalan gitu. Apalagi di dunia online yang segala sesuatu serba berubah, lu kayak harus selalu selalu update gitu loh biar menang gitu kan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apakah lu udah punya alasannya kayak, oh gue tuh mau jadi seller sukses karena gue mau bantu orang supaya bisa memenuhi masalah bla bla bla. Itu mungkin beda. Atau gue mau jadi seller sukses karena gue jadi tulang punggung keluarga atau apapun. Beda-beda ya. Tapi gue pengen tahu deh, kalau alasan kalian yang nonton video ini, kenapa sih lu harus jadi seller sukses? Coba tulis dong di komen apa alasannya. Nah, yang kedua, kalau lu udah tahu kenapa, yang berikutnya adalah kita mikir nih, lu mau jual apa? What-nya ini penting. Lu mau jual apa gitu. Banyak orang biasanya mulai dari sini. Tapi kalau menurut gua nggak pernah berpikir dari gua mau jual apa, tapi gua bakal balik ke poin nomor 3. Kalau mau jadi seller sukses, pertanyaan juga, lu mau jual ke siapa? Siapa lu yang mau dijual? Apakah mama, apakah mahasiswa, apakah bapak-bapak, apakah remaja? Kenapa gua bakal bilang siapa dulu? Dengan lu tahu siapa yang lu mau jual, lu bakal memudahkan buat bikin barang. Kalau lu selalu berpikir dari barang, banyak orang tuh jualan dari barang, lu bakal susah karena gini, oke, gue bisa dapet nih, produk yang jual adalah buku gue. Tapi lu nggak tahu lu mau jual buku ini kemana gitu kan, susah juga, bener nggak? Tapi kalau udah tahu dengan jelas, kalau tanya gue punya buku, kayak gue bikin buku nih, buku tentang seller, buku ini ke siapa? Targetnya adalah buat para seller, biar bisa belajar jualan online gitu loh. Iya kan? Nah, kalau gue udah tahu nih, gue bisa bikin produk apa aja. Salah satu buku adalah solusi dari gue gitu. Selain gue membuat solusi-solusi lain, gitu kan. Jadi, lu mau jual ke siapa dulu? Gitu kan. Tentuin dulu dari awal siapa yang lu jual. Lu harus clear, pengen umurnya berapa, lokasinya di mana, pendapatannya berapa, gitu kan. Kenapa? Karena dengan tahu semua itu, kita bisa kira-kira memudahkan kita ke langkah kedua, yaitu mau jual apa. Contoh, misalnya nih, gue juga buat buku ini, memang sebenarnya buat seller pemula. Bisa dibilang buku ini membantu. Kenapa? Ini bukunya tebal. Ini ada 200 halaman lebih. Lengkap juga dengan bara video. Dan bahkan gue bikin tim gue buat bantuin kalian konsultasi kalau kalian ada masalah ketika kalian jualan online. Harganya kalau lu lihat di rata-rata di luar, itu mungkin bakal dibanding dengan, kalau dengan value sebanyak itu mungkin sekitar 400 sampai 500 ribu.
Tapi buku ini ketika di awal, karena tujuan gue buat bantu, ini gue jual dengan harga cuma 100 sekian ribu. Masih di bawah 200 ribu. Jadi kayak value-nya itu jauh lebih banyak dibandingin yang lain. Kalian bandingin deh. Gitu. Nah, kenapa target gue seperti itu? Karena gue mau membantu seller pemula. Targetnya dari situ. Jadi kalau gue bikin bukunya 500 ribu, ini bukan buat seller pemula. Ini buat seller yang lebih tinggi levelnya. Kebayang kan? Gitu. Jadi kayak penentuan harga, penentuan apa tuh bisa ditentuin kalau udah tahu mau jualnya ke siapa. Kebayang ya? Jadi mau jualnya ke siapa, barulah kita bisa bikin barangnya. Nah, terus udah gitu misalnya nih, gue bikin produk apa lagi? Kalau gue ditanya, gue bikin produk apa lagi? Selain buku, gue bikin tools juga. Software buat bantu kalian jualan. Ada landing page builder namanya GoWebIn. Ada juga CRM buat kalian manage pelanggan kalian namanya Sebari. Nah, itu kan untuk pasar yang sama. Gitu. Makanya itulah alasannya mulailah dari siapa dulu nih mau jual ke siapa, baru kita bikin barangnya. Gitu ya. Selain kayak di MEA, gue juga kita bikin jasa buat ngerjain toko online. Gitu kan. Karena targetnya masih sama gitu. Beda sama kalau misalnya gue mulai dari barang. Kalau mulai dari barang kan bisa jadi satu gue dapat buku, kedua gue dapat baju, ketiga gue dapat apa, dan target marketnya itu beda-beda. Artinya gue buyang buat carinya kemana. Gitu kan. Nah, langkah berikutnya adalah kalian pilih. Kalian kira-kira nih, pertanyaan yang bisa kalian jawab adalah di mana kita bisa ketemu target audiens kita. Apakah di online? Apakah misalnya kalau di online itu di mana nih? Di YouTube, di TikTok, di Facebook, gitu kan. Lokasinya kan beda-beda. Dengan di situ kalian bisa nentuin harus promosinya di mana. Kalau di e-commerce di Shopee atau Tokopedia ya. Apa di Shop Tokopedia? Gitu loh. Kebayang nggak? Dengan kayak gitu kan kita bisa nentuin di mana tempat yang bakal berjualan. Gitu kan. Nah, setelah itu lanjut. Kapan lo mau mulai? Atau lo mau promonya gimana nih? Gitu. Kita kapan nih? Kalau nanti, mending nanti aja bahasnya. Karena caranya beda, gitu kan. Nah, barulah terakhir kita bahas how, caranya gimana. Nah, cara itu bakal ditemuin setelah kalian bisa ngejawab semua pertanyaan tadi. Jadi sebenarnya simple banget sih buat jadi seller sukses. Ya lu bisa jawab nggak alasannya kenapa, lu mau jual ke siapa, barangnya apa, kapan mau mulai, orangnya ada di mana, baru bahas caranya. Caranya itu selalu bakal ngikutin setelah yang 5W-nya ikut. Gitu. Jadi, ayo masih ada yang bingung gimana cara jadi seller sukses? Coba tulis di komen.